Persiapan pasukan oleh masing-masing komandan peleton. Komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2016. Siap, dimulai. Lanjutkan. Wakil Kepala Kepolisian Letkol Ngawi selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor! Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2016 siap dimulai. Laksanakan. Laksana! Persiapan Ruang kiri. Kawan. Hei.
Maju. Jalan. Selesai. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuktikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di alam dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian Terakhir, sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasehatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pesan Profesor Dr. R. Suharto, right or wrong, my country. Lebih-lebih kalau kita tahu negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru itu pula wajib memperbaikinya. Pernyataan Profesor Dr. R. Suharto sebagai nasionalis dan patriot. Pesan Profesor Muhammad Yamin, cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres 2 di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. Pesan Supriyadi, kita yang berjuang jangan sekali-sekali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PETA untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang. Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara para setara patriot bangsa yang budiman. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang memberi kita kekuatan jasmani dan rohani untuk terus mengemban misi kejuangan dalam mewujudkan peri kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai momen reflektif untuk memberi makna atas pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa dengan menyalakan jiwa kepahlawanan
dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Peringatan tersebut didasar pada penuh idealisme dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Semangat kepahlawanan adalah semangat persatuan yang bulat, mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Semangat kepahlawanan adalah semangat membentuk dan membangun sebuah negara. Saudara-saudara para patriot bangsa yang budiman, setiap zaman memiliki tantangan tersendiri, dan oleh karena itu setiap zaman harus mengembang respon kepahlawanan sesuai dengan zamannya. Setelah Indonesia merebut kemerdekaan, semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dengan mempertahankan patriot defisit. Kita butuh patriot yang lebih positif dan progresif. Patriotisme sejatinya bukan sekedar mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri. Untuk keluar dari berbagai persoalan bangsa hari ini, patriotisme progresif dituntut menghadirkan kemandirian bangsa tanpa terperosok pada sikap anti asing. Saudara-saudara, bidang politik dan kepribadian dalam kebudayaan. Sejalan dengan orientasi Trisakti tersebut, pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden HM Yusuf Kala hadir dengan menawarkan visi transformatif, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 9 agenda prioritas pemerintah ke depan yang disebut nawacita. Kesembilan agenda prioritas itu bisa dikategorikan dalam 3 ranah. Ranah mental kultural, ranah material yaitu ekonomi, dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, pemerintah saat ini berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga ranah 1956. Setahun setelah pemilihan umum pertama tahun 1955, Bung Karno menjelaskan 3 fase revolusi bangsa. 2 fase telah dilalui dengan berhasil dan 1 fase lagi menghadang sebagai tantangan. Indonesia telah melewati taraf physical revolution dan taraf segala rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami dapat menjalankan upacara bendera untuk memperingati Hari Pahlawan. Semoga acara ini mendapat curahan rahmat dan ridho. Ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah persembahan dharma bakti mereka, tidak saja sebagai pengabdian kepada Allah tanah air, bangsa dan negara, tetapi juga sebagai pengabdian dan ibadah kepadamu sesuai dengan janji-Mu. Lipatkanlah pahala mereka, curahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada mereka, dan terimalah mereka di sisi-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan kami sebagai anak bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dan tahu menghargai serta berterima kasih kepada para pahlawan bangsa. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji pada para pahlawan. Oleh karena itu ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2019. Siap. Lanjut. Bupati Ngawi selaku Inspektur Upacara
menuju mimbar upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2016. Siap, mulai. Lanjutkan. Pasukan pasang sangkut. Gerak, siap, pada bendera sang merah putih. Hormat, sejenak. Gerak. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan suatu pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum sunnah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Disampaikan pada saatnya Ageng Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para mami. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Maid of Honor, pemerintah TNI akan berjuang terus. 3. Profesor Dr. Raden Suharso, right or wrong my country. Benar dalam keadaan terperosok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya. 3. Profesor Muhammad Yamin SH, cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh Kepala Saryo Hambrosowani, mawas diri dan berani bertanggung jawab. Ini merupakan prinsip Tridharma yang dikembangkan oleh Mangkunegoro I. 9. Pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Disampaikan pada saat akan digantung di kota Ambon pada bulan Desember tahun 1817. 10. Pahlawan nasional Silas Papare, jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. 11. Bung Tomo, jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Pidato Bung Tomo melalui radio pemberontakan. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato Bung Tomo di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November tahun 1945. Gubernur Suryo berulang-ulang dan rohani untuk terus mengemban misi kejuangan dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai momen refleksi untuk memberi makna atas pengorbanan para peringatan tersebut didasarkan pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai pertempuran pertama dan terbesar antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Dengan memaknai mengingat memakan korban jiwa yang sangat besar. Saudara sebangsa dan setanah air, para patriot bangsa yang budiman, peristiwa tersebut memberikan kita pelajaran moral bahwa warisan terbaik para pahlawan bangsa bukanlah politik kekuatan, politik ketakutan, daya hidup yang luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan dan penderitaan. Peringatan Hari Pahlawan harus mampu menggali apinya, bukan abunya. Dengan meminjam ungkapan Bung Karno, semangat kepahlawanan itu adalah semangat rela berjuang, berjuang mati-matian dengan penuh idealisme, dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Semangat kepahlawanan adalah semangat persatuan, persatuan yang bulat mutlak dan dengan tiada pengecualian suatu golongan dan lapisan. Semangat kepahlawanan adalah semangat membentuk dan membangun negara. Saudara-saudara, para patriot bangsa yang budiman, setiap zaman memiliki tantangannya sendiri, dan oleh karena itu setiap zaman harus mengembangkan respon kepahlawanan yang sesuai zamannya. Setelah Indonesia merebut kemerdekaannya, semangat kepahlawanan
tidak cukup hanya dengan mempertahankan patriotisme defensif. Kita butuh patriotisme yang lebih positif dan lebih progresif. Patriotisme sejati bukan sekedar mempertahankan yuafi na'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada tidak saja sebagai pengabdian kepada tanah air, bangsa dan negara, tetapi juga sebagai pengabdian dan ibadah kepadamu. Sesuai dengan janji-Mu ya Allah, menghargai serta berterima kasih kepada pahlawan bangsa. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji, nilai-nilai pengabdian dan kepahlawanan, serta jauhkanlah diri kami dari sifat dan perilaku yang tercela. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi petunjuk, sadarkanlah hati kami bahwa kemerdekaan Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Hormat. Senjata. Tegak. Senjata. Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2016 siap dimulai. Kerjakan. Komandan Kodim 0805 selaku Inspektur. Upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2016. Siap. Kerjakan. Penghormatan kepada arwah para pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah para pahlawan, hormat senjata. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Mulai. Selesai. peletakan karangan bunga.
وعظيم سلطانك. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat dan karunia di hari pahlawan. Semoga acara ini mendapat curahan rahmat dan ridho-Mu semata. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, tidak saja sebagai pengabdian kepada tanah air, bangsa dan negara, tetapi juga sebagai pengabdian dan ibadah kepadamu. Sesuai dengan janji-Mu ya Allah, lipatkanlah pahala mereka, curahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada mereka, dan terimalah mereka di sisi-Mu. Ya Allah, Tuhan yang memberi petunjuk, sadarkanlah hati kami bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil jerih payah, cucuran keringat, dan tetesan air mata, serta tumpahan darah para pahlawan. Oleh karena itu, Benar.